Bila rekan-rekan ataupun masyarakat mendapatkan informasi, ya, silakan hubungi saya, ketemu sama saya. Insya Allah saya selalu ada di Polres Bima Kota. Kami akan menunjukkan kinerja kami, ya, Polres Bima Kota, polisi baik, polisi yang bermartabat, polisi yang amanah, polisi yang intelek, dan polisi yang konsisten. Sekali lagi, saya menghimbau kepada masyarakat, ya, sebelumnya yang dilakukan oleh Federasi Narkoba. Nah, di mana ada keterangan yang disampaikan bahwa ada oknum Polri lain yang terlibat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka Divpropam dan Federasi Narkoba setelah mendapatkan informasi ini melakukan pemeriksaan ke oknum Kasat Narkoba Polres Bima Kota tersebut. Dan pada tanggal 3 Februari tahun 2026, Divpropam dan Federasi Narkoba melakukan screening terhadap yang bersangkutan, di mana hasil yang dilakukan tersebut adalah yang bersangkutan dinyatakan positif amfetamin dan metamfetamin. Di mana tim berhasil setelah itu melakukan interogasi kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan mengakui bahwa terdapat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat meto 488 gram yang berada di bawah pengusahaan yang bersangkutan, Kasat Narkoba tersebut. Jumlah barang bukti yang diamankan menjadi dasar kuat dalam menetapkan peran oknum tersebut dalam peredaran gelap narkoba. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian penyidik berdasarkan dua alat bukti yang sah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kasus ini berawal dari pengembangan penangkapan tersebut yang dilakukan oleh Federasi Narkoba. Nah, di mana ada keterangan yang disampaikan bahwa ada oknum Polri lain yang terlibat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka Divpropam dan Federasi Narkoba setelah mendapatkan informasi ini melakukan pemeriksaan ke oknum Kasat Narkoba Polres Bima Kota. Pada tanggal 3 Februari tahun 2026, Divpropam dan Federasi Narkoba melakukan screening terhadap biasa, di mana hasil yang dilakukan tersebut adalah yang bersangkutan karena positif amfetamin dan metamfetamin. Di mana hasil setelah itu melakukan investigasi kepada pelanggan dan yang bersangkutan memahami bahwa terdapat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat meto 488 gram yang berada di bawah pengusahaan yang bersangkutan, Kasat Narkoba tersebut. Jumlah barang bukti yang diamankan menjadi dasar kuat dalam menetapkan peran oknum tersebut dalam peredaran narkoba. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian penyidik berdasarkan barang bukti yang sah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan secara sederhana. Terhadap pengembangan bahan yang ada di Kasat Narkoba tersebut, sementara masih dilakukan pendalaman dan pengembangan dengan Federasi Narkoba. Jadi penulis dan pengembangan oleh Narkoba. Hari ini tadi selesai sore ini, yang bersangkutan sudah dilakukan sidang kode. Jadi
dijatuhkan putusan adalah PDDH. Oleh itu berdasarkan bahwa proses hukum tidak akan terus berjalan dan terhadap yang bersangkutan dikenakan pasal 114 ayat 2 untuk pasal 133 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyusunan pidana atau pasal 6 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyusunan pidana. Online itu menegaskan bahwa tidak ada toleransi dan tidak ada perlindungan terhadap yang punya pangkat jabatan yang positif struktur atau apabila terbukti melakukan pelanggaran. Prinsip kami adalah siapapun yang melanggar hukum akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentang dari Kapolres Pembangunan itu nanti masih ada proses pendalaman dan pemeriksaan oleh Birroval. Apakah dia sebagai penyuplai atau pengguna atau pengedar juga? Dari mana barang itu? Dan dari mana barangnya? Seperti informasi dari seorang warga yang berinisial KI, sebenarnya masih dilakukan pembangunan oleh kita narkoba. Jadi kalau dari informasi asal narkoba barang tersebut akan dilakukan tidak akan tidak semua. Kemudian